Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama saya Hari Aspriono di channel tutorial komputer dan pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Java pada pembahasan polimorfisme ya. Oke. Apa itu polimorfisme? Jadi polimorfisme itu berasal dari dua kata, yaitu kata poly yang artinya banyak dan kata morfisme yang artinya bentuk ya. Nah, di dalam OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, polimorfisme itu adalah sebuah prinsip di mana kelas itu dapat memiliki banyak bentuk ya, bentuk metode maksudnya. Jadi sebuah kelas itu bisa memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya bisa jadi sama ya. Nah, bentuk yang dimaksud adalah bisa berupa isinya yang berbeda atau parameternya yang berbeda atau tipe datanya yang berbeda. Nah, jadi dalam kelas tersebut bisa memiliki banyak bentuk metode yang namanya sama tapi bisa jadi isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Nah, untuk jenis polimorfisme sendiri itu ada dua, yaitu ada yang disebut dengan polimorfisme statis ya. Polimorfisme statis yaitu menggunakan metode overloading ya. Sedangkan satu lagi yaitu polimorfisme dinamis itu menggunakan metode overriding. Maksudnya adalah kalau dia statis itu dibuat, polimorfismenya ini dibuat menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis itu menggunakan metode overriding ya. Nah, metode overloading itu terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Nah, sedangkan metode overriding itu dilakukan biasanya itu saat kita ingin membuat ulang ya sebuah metode itu pada subkelas atau kelas anak. Nah, ini biasanya diterapkan di dalam inheritance atau pewarisan. Sebenarnya di video tentang pewarisan sebelumnya itu juga sudah membahas tentang metode overriding. Silahkan nanti bisa dilihat-lihat. Nah, metode overriding itu dapat dibuat dengan menambahkan anotasi add override di atas nama metode atau sebelum pembuatan metodenya. Nah, di video kali ini kita akan awali prakteknya itu menggunakan metode overloading ya. Oke, lanjut ke praktek di Java. Silahkan kalian buka editor Java-nya. Di sini saya menggunakan NetBeans. Nah, dan juga saya di sini sudah memiliki project yaitu latihan Java OOP. Nah, package-nya saya akan awali dengan membuat package baru. Ya, klik kanan, kemudian new Java package. Kita buat polimorfisme. Oke, finish. Nah, jadi kita akan awali dengan membuat tadi ya sudah kita buat yaitu package, dan di dalam package ini kita buat Java class. Atau kalau untuk mencoba yang statis yang pakai metode overloading kita pakai Java main class langsung aja. Dan di sini kita buat nama kelasnya kita buat gini ya. Polimorfisme atau buat statis ya. Tadi kan statis gitu. Oke, jadi nama kelasnya adalah statis gitu. Kemudian kita coba buat metode di sini. Ya, kita buat metode gini. int. Kemudian di sini kita buat penjumlahan ya atau penjumlahan. Di sini kita kasih parameter int x, int y gitu. Nah, kemudian di sini kita kembalikan nilainya return x plus y. Nah, gitu. Oh, ini bukan ini C ya, statik gitu ya. Kemudian berikutnya kita buat lagi satu buah metode atau function ya. Ini kita buat
tipe datanya yang berbeda, berarti double, kemudian sama namanya penjumlahan, tipe datanya double X, double Y. Nah begitu. Nah gitu ya, saya perbesar sedikit. Nah begini. Jadi kita punya dua metode di sini. Yang pertama namanya sama, penjumlahan, semuanya penjumlahan, tapi memiliki parameter atau tipe data yang berbeda ya. Di sini menggunakan integer, di sini menggunakan double. Nah gitu. Nah di sini jangan lupa return X plus Y juga ya. Nah sekarang kita coba gunakan metode itu di sini, atau function di atas itu kita gunakan di sini. Kita buat dulu gini, int, misalkan kita hasil ya, hasil 1 sama dengan penjumlahan. Nah karena dia integer, maka di sini kita bisa masukkan misalkan 10,8 gitu. Kemudian int hasil 2 sama dengan penjumlahan. Nah tipe datanya untuk yang double ini kita harus buat misalkan gini ya, 12,5, tambah berapa nih, ditambah dengan misalkan 2,5 gitu ya. Ini pakai spasi boleh. Nah gini ya, titik koma. Nah sekarang kita coba tampilkan hasilnya. Sistem out println ya, kita begini ya, ini menggunakan int misalkan hasil penjumlahan dalam kurung pakai int. Nah ini maksudnya untuk yang tipe datanya int ya, plus hasil 1 gitu. Nah kita copy paste saja untuk menampilkan hasil yang kedua ya, menggunakan tipe data double hasil 2. Oh ya sorry, yang ini harusnya bukan int tapi double ya, ada error tadi. Oke. Nah seperti itu, kita tinggal cek nih hasilnya, klik kanan, run file ya. Nah hasilnya di sini, perhatikan hasil penjumlahan int sama dengan 18, hasil penjumlahan double itu 15,0 ya. Nah seperti itu yang dimaksud dengan metode overloading ya. Jadi nama metodenya sama, di sini penjumlahan, tapi memiliki parameter yang berbeda. Gitu ya. Kalau misalkan kita pakai contoh lain begini, kita coba nih. Static, kemudian pakai int lagi, int, kemudian penjumlahan juga. Nah, int a, int b, int c. Nah, c. Nah, kemudian kita kembalikan return ini a plus b plus c. Nah, ini ya. Kenapa tidak terjadi error padahal sama-sama integer? Nah, itu karena parameternya jumlahnya berbeda. Ini 2 parameter, yang ini 3 parameter. Kalau misalkan kita hapus gini, nah pasti terjadi error. Ya. Sudah didefinisikan. Tapi kalau jumlahnya berbeda, int c, nah itu akan beda. Jadi ketiga metode ini meskipun namanya sama, tapi ini sebenarnya berbeda dari sisi parameter, baik itu tipe datanya ataupun jumlah parameternya ya. Oke, kita coba gunakan di bawah ini. Int hasil 3 sama dengan penjumlahan misalkan 5,6,7. Sorry.
Nah gini, kita coba tampilkan hasilnya. Kita copy paste saja. Oke, hasil 3 ini int 3 parameter misalkan gitu ya. Kita lihat hasilnya. Tuh. Hasilnya sama 18. Ini kita bedain deh, coba ini 10 biar nggak sama ya. Nah gitu ya. Nah ini contoh metode overloading atau disebut dengan polimorfisme statis. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat polimorfisme yang dinamis ya. Ini kita buat satu buah kelas lagi di dalam package polimorfisme. Kita buat Java class ya, bukan main class tapi Java class. Nah, nama kelasnya sekarang kita buat nih di sini. Kelasnya adalah hewan. Nah, gitu. Misalkan hewan contohnya. Finish. Nah, di sini kita buat metode ya. Kita pakai prosedur saja, pakai void ya. Misalkan di sini bersuara. Nah, gitu. System out print hewan dapat bersuara gitu. Kemudian ini kelas yang pertama. Sekarang kita akan buat kelas baru yang dia merupakan kelas turunan dari hewan ya. Kita klik kanan, new Java class, dan di sini misalkan kucing. Kelas kucing. Finish. Nah, ini kita tambahin nih karena dia turunan dari kelas hewan, jadi kita tambahin dengan extend hewan. Nah, gitu ya. Kucing extend hewan. Nah, kemudian di bawahnya kita akan coba buat sebuah metode ini sama ya, namanya sama. Nah, di sini ada peringatan ini, ada peringatan bahwa tambahkan add override. Jadi di sini tambahin dengan add override. Nah, gitu ya, selesai kan masalahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ingin di subclass atau di kelas anak ini kita akan membuat metode yang namanya sama dengan metode yang ada di kelas induknya, kita gunakan anotasi override. Nah, gitu. Sekarang kita tampilkan sistem out print misalkan di sini ya. Meong gitu ya. Meong gitu ya. Nah, begitu. Kemudian kalau misalkan kita buat satu lagi deh kelasnya, klik kanan, new Java class. Di sini misalkan ayam, finish. Nah, ayam ini juga adalah turunan dari hewan. Nah, sekarang kita buat lagi apa namanya metodenya ya. Public void. Nah, di sini bersuara. Nah, pasti nanti ada peringatan lagi. Nah, gini ya. Kita tambahkan di atasnya nanti override. Di sini misalkan petok-petok gitu ya. Nah, gitu. Oke, ayam tambahkan di sini jangan lupa add override. Oke. Jadi ada 3 kelas ya. Dimana hewan ini ada kelas induknya, kucing ini turunan, ayam ini juga turunan dari hewan.
Nah, baru sekarang kita buat satu buah kelas lagi. New Java main class ya. Ini buat aja dinamis itu. Namanya dinamis, maksudnya adalah polimorfisme dinamis, finish ya. Nah, sekarang baru nih kita akan membuat objek-objeknya di sini. Yang pertama kita akan buat objek dari kelas animal, dari kelas hewan ya. Hewan. Nah, di sini misalkan namanya ini H gitu aja ya. H sama dengan new hewan. Kemudian kita buat objek lagi dari kelas kucing. Berarti kucing K misalkan sama dengan new kucing. Kemudian dari ayam A sama dengan new ayam. Oke, saya perbesar. Nah, begitu. Nah, sekarang di sini kita coba akan gunakan metode-metode yang ada di masing-masing kelas itu. Jadi hewan tadi metodenya adalah bersuara. Nah, gitu. Kemudian kucing juga bersuara. Terus ayam juga bersuara. Sekarang kita lihat hasilnya nih. Klik kanan, kemudian run file. Nah, jadi hewan dapat bersuara ya, meong, petok-petok gitu ya. Semuanya muncul ya. Padahal nama dari metodenya itu sama semua. Tapi karena kita menggunakan overriding, maka nama metode yang sama di masing-masing kelas itu tidak menjadi sebuah masalah. Nah, seperti itu. Itu contoh penerapan polimorfisme dinamis yang menggunakan metode overriding namanya. Kalau statis tadi menggunakan metode overloading seperti ini. Overloading. Ya, kalau overriding yang di kelas turunan kita membuat metode yang sama gitu. Ya. Itu penjelasan dan contoh juga dari polymorphism. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar video ini. Kemudian contoh lain dari overriding itu ada juga di video sebelumnya, yaitu di inheritance atau pewarisan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran silahkan dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.